modifan. Jos banget tuh. Assalamualaikum sobat jajan dolan dimanapun kalian berada. Hari ini Minggu 22 Desember 2024. Ini rencananya kita mau kopdar. Ini udah lama nggak kopdar ya. Kopdar komunitas Bajai Republik Napak atau bareng. Ini masih di tempatnya, masih di Purwokerto Selatan di Karangklesem, di tempatnya Om Rino. Tapi kondisinya habis gerimis. Ini mudah-mudahan yang berangkat banyak. Terus kalau misalkan berangkat semua itu ada beragam lah, banyak gitu. Tapi rata-rata sih yang dari komunitas bareng ini rata-rata pakai TVS King juga. TVS King, tapi ada yang TVS King kargo, ada yang TVS King penumpang, tapi tahunnya beda-beda. Nanti coba kita lihat di sana, di tempatnya Om Rino di Karangklesem, di Gunung Tugel, arah Gunung Tugel. Nanti ini berhubung saya berangkat sendiri, istri nggak ikut, jadi perjalanannya nggak bisa saya rekam. Nanti kita lanjut videonya kalau sampai sana. Ikuti terus videonya sampai akhir. Ini alhamdulillah sampai. Ini paling dari rumah cuma 5 menit. Nih bajai merah Om Rino. Tuh. Dia mlebunya apa ya Mas? Iya, mlebune sehat. Papringan gede. Oh, anone papringan ya? Iya, papringan gede. Papring gede. Tuh. Punyane Om Rino tahun berapa ya Om? Ini Om 2000 pada bae ya. 2023 Agustus jenengan November. ya. Iya. Nih. Malah tak kira paling carry. Ini malah nggak siki. Ini udah modifan. Siapa kayak? Nih pada berdatangan. Ini punya Om Ekspedisi banget. Bose kayak, Bos Joko. Ekspedisi banget tuh. Gak nih Bose kayak, Bose teka kayak. Wis dadi jare ndure kowe. Ini punya Mas Joko dari Kelahang. Nah, kowe. Ya. Ya, Terus ngana mundur. Maju maning apa ya? maju maning ya. Jadi Nah. Mundur. repetisinya kan ada masalah ya. Ya, mau kari dibales makanane. Terus disit, set, alat Terus. ya. Terus. Kiri sedikit. Kiri. Satu ya, kiri terus. Jauh. Jauh. Terus. Nah. Atau terus. Nah, balas lurus. Terus aman. Terus. Nih, 3 personil. Ini punya Om Rino sama 2023, terus ada custom atasnya. Terus itu ada speaker aktif di dalam.
Lagi trouble lagi sama ya Om. Hah? Trouble lagi sama Aki ya. Plek jiplek. ya. Bose ya. Artis. Bos Joko. Sehat Mas. Alhamdulillah ya. Cukup tak ujar malah wis tekan ngene. Wis dadi Sing stapen sepuluh ya? dhuwure. Wis Mas. Waen kaya truk kok. Iya, dari di lampu Wadah-wadah ini. ya. Iya dhuwure. Bisa. Tenang kok pantang. Iya. Punya Mas Joko. Ini yang punya Joko motor. Sing dia Joko motor ya. Asal nyantol Mas. Tapi orang dilas ngene Mas. Masange Heeh. ora karo klem bae gawe kena klem. Oh. Main game malah. Terus tapi jane anggar iya bener sih didhuwuri ya, anggar misal terlalu mepet kayaknya panas banget ya. Iya. Iya. Apa kayak juga panas? Sembrobo kepol kok. Nek ngene kan anu terpale ora tekan ngisor ini Mas. Oh. Ini tak bengkek maring ngene lho soalnya nggo wadah ben bisa interaksi depan karo belakang. Oh iya sih bener sih. Ngerti kok. Iya gue. Tatakan nih. Kuwi kena tuku dewek ya Mas. Orang kawanan. Ora tuku maring Mas William. Kini besi anu kok. Masih dipasang kok. Nah, kowe ngemben ngenteni lunas nih. Jenengan ramai telikor apa rapat likur ya? Apa nek Kini 2000 pira? ramai telikor apa rapat likur? 4 likur. Rapat likur. Oh berarti sing dudukan ini beda ya? Ah iya iya. Dudukannya beda. Dan di sana MP3 ada juga gitu. Oh iya kawanannya wis sana ya langsung ya? Hah? Rapat likur orang anak? Enggak. Tapi kan anu produk kayak rakitan 2000 likur. Oh. Tukune yo teh Luarannya dok ya. dia melu Bang Rino kae. Desire Aku malah anu kok kayak lecet-lecet. terus online. Iya. Hah? Tuku online. Murah malah jadi. Iya. Pira? 1000 Serol. Yang meter. 10 meter. Oh iya lebih murah ya. Murah banget. Asem yang Rong lawang. Terus Kie. Kie wis langsung ana lime Mas. ora anu model kayak Oh. kayak selipan helm lah. Tapi bisa kenceng ya. Kenceng banget. bisa copot. Oh. Ya bongkar pasang. Nang Shopee apa? Iya. Jajalan kulingnya ser ya Mas. Ini apa? Apa jenenge apa? Karet. Karet Karet pintu. kae pintu mobil universal. Di share bae linknya. Mulai nang tukang kaca Mas. Ro nemu. Tuh. Karo tukune serol. Ini 2024. Ini jenis cargo bag. Tapi kayak punya Om Gilang, terus ini masuknya ke 2024. Wah, cakep. Ini udah dibikin terpal buat usaha. Terus atasnya udah modifikasi. Ini beda apa ya? Apa nih? Oh iya, kayak menggone Mas Gilang ya. Magan Jawa apa ya? Gini. Kayak nggone Mas Gilang persis. Oh iya ya. Anu ne apa selebore. Nggone Mas Gilang sing ganung lagi pas acara kayak Vespa kayak kan anu dewek juga ngomong iki ini juga beda ya. Selebor. Apa ya Mas? Bannya pada. Plat Atos ya. Aku garing bulu. Bisa pakai. Wih. Tuh, tambah satu lagi. Tadi lah ini. Kiri banting kiri di situ. Oh Pak Ujang ya? Iya Pak Ujang. Erwin. Erwin. Nggih. Kapen. Oh. Oh Mas oke. Iya. Kenal kali Mas Niku Amri. Oh. Mas Gilang ya. Gilang. Ya. Ya. Juragane. Ngono muat apa ora? Apa ngana?
Mana bae mas? Satu lagi datang nih, biru-biru. Bus. Kiri disit. Kanan pol. Terus. Terus aman. Aman. Terus. Ya, luruskan. Ya, mundur mana? Ya, sip. Ya. Up. Gimana bannya Pak? Hah? Bannya Iya. Niki tahun pinten Pak? 2014. 2014 nih. Sami kali ngene Mas Amring ya berarti. Ampun sih, sering bisa. Oh. Malah dari kepanggih kali Pak Amrine Mas Amrine. Ampun. Oh, sampun. Cuman belum nempel tulisan dari ngetos. Oh. Bosnya tekamani. Kuwi jos men kok dipasangnya apa kok kuwi kok yakin. Jos banget kuwi. Gilang masuk mampir. Oh, Gilang. Siapa Mas? Aneh-aneh. Nyentrik. Apa ki kok Mas? Telolet apa Pak? Biasa apa? Jajal tes. Iya, pernah tes bae. Jajal. Ih, mantap ya. Jajal. Sore. Aku pengen gitu. Oke. Oke wis utuh Tabung ya, Mas? iya kae. Iya, tabung. Utuh mung anu tok jati Belanda tok sing pesona ki bajene wis pesona juga ki. Wis ana pasangane karo dia apa priwe? Oh, pisah. Tuku dewek. Ana gue nang gue. Anak. Waduh, PR gue. Yakin. Aku lagi Mantap, kepengen langsung weh. sing gue kayak bis kok. Ada tabungnya seru banget. Oh iya oke. Main nih rodane. Kira udahnya kepriwe iki, Mas? Roda kayak ATV. Apa? ATV. Tapi tak pakai sih pada ya. Apa bannya tak pada pakai? Mana sih aja cuma gawe amba patang sen. Oh. Mantap. Tuh. Dari ATV. Nah ini sobat udah ada apa pet pet kaki, jadi nggak terlalu tinggi jarak antara rem. Misalkan tanpa niku ngangkat kok Mas niku. Nggih, anu jengit banget kaki. Tuh ada petnya nih punyanya Mas Joko, terus kayaknya punyanya Mas Gilang juga ada tuh ya. Oh ini belum dereng nih. Ini kontaknya kok golet. Monggo Pak beri kok Pak. Nah, ini kita kumpul-kumpul di tempatnya Om Rino. Kita ngobrol-ngobrol santai. Satu personilnya datang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Main ya Mas kene lawangnya. Tuh. Bareng anaknya, hah? Alhamdulillah. Satu personil lagi.
6. Nih, ini udah dimodif pakai akrilik. Oh, jadi bebas hujan, udah bisa buka tutup. Udah ini banget nih dari hujan, keren. Ini dari akrilik, rangkanya dari besi. Ini masih ada space, tapi udah kalau misal pas perjalanan jauh kayaknya udah aman sih. Ini arah atas spionnya, double. Ini ada arah atas, cakep. Model akrilik, bisa buka tutup. Mantep nih inovasinya dari teman-teman bareng Bajai Republik Ngapak. So, buat teman-teman yang mau bergabung, teman-teman yang dari Barling Mas Cakep yang punya bajai, monggo gabung di grup bareng. Nanti link grup WhatsApp-nya saya sertakan di deskripsi. Ya, jadi gitu tadi kumpul barengnya emang bareng, jadi Bajai Republik Ngapak itu kita singkat bareng. Maaf tadi di lokasi nggak sempet rekam itu off record karena kasihkan ngobrol lah. Alhamdulillah ini yang berangkat hari ini lumayan banyak dan lengkap tuh, personilnya lengkap. Ya sebenarnya belum keseluruhan secara grup itu sebenarnya maksudnya yang anggota yang ada di grup WhatsApp itu banyak sebenarnya, mungkin ada sekitar 20-an lah. Cuma ya yang aktif, yang biasa chattingan itu biasanya yang pada berangkat gitu. Ada kurang lebih 6 anggota gitu. Nah ini saya rekam jam 10 kurang ya. Tadi saya izin dulu pulang duluan 6:30 karena ada keperluan juga. Terus habis itu tadi saya juga baca di grup WhatsApp itu teman-teman juga pas adzan Isya itu juga menyusul pulang itu masing-masing. Ya sekilas tadi tentang ngumpul bareng di Purwokerto, tepatnya di tempatnya Om Rino. Nah ini yang punya bajai merah tuh, Om Rino. Di tepatnya itu di Pringgede, Karangklesem, Purwokerto Selatan. Nah saya kebetulan satu kelurahan Karangklesem juga sama saya. Jadi kurang lebih itu kita saling ngobrol satu sama lain, saling ngobrol masalah keluhan bajai, terus terutama kayak tadi yang dikeluhkan sama Om Rino itu mirip sama keluhan yang saya alami kemarin, jadi masalah aki. Nah masalah aki yang dikeluhkan Om Rino itu biasanya kalau udah dibiarin misalnya adem agak lama, misalkan semalaman, nah itu ya paginya nggak bisa langsung starter, jadi harus diselah manual pakai tangan dulu. Nanti kalau udah panas, udah buat perjalanan, nanti kelistrikannya normal, bisa di starter lagi. Itu sama sih, setelah kita sharing ternyata emang permasalahannya aki.
Jadi tadi sedikit ada tips dari Om Rino itu, kalau akinya seperti itu coba dibersihin. Nah, dibersihin itu kita kan katanya pakai aki basah, jadi aki basahnya itu dibuka, dan dibuka itu ternyata di kutubnya itu udah jamur lah, udah bergerak gitu. Dan itu pas saya saya dibawa ke teknisi, itu juga sama, berjamur seperti yang diceritakan sama Om Rino. Jadi kalau bedanya, kalau Om Rino itu ditangani sendiri, kalau saya nggak berani, jadi saya masih awam banget masalah mesin. Baik, kata Om Rino itu kalau buat yang ngalamin seperti itu, yang kelistrikannya bermasalah di aki, ya coba akinya dicopot terus kerak-keraknya itu katanya disiram sama air mendidih gitu. Jadi itu nanti keraknya pada mengelupas. Terus di bagian dalamnya juga katanya dibersihin pakai air panas. Terus nanti sebelum diisi, pokoknya dibersihin total. Nah, setelah dibersihin, dicoba itu katanya jreng lagi seperti semula gitu. Kalau saya sih ya belum masih awam banget lah masalah permesinan, masalah aki seperti itu. Nah, coba kalau teman-teman mau nyoba tips dari Om Rino, silahkan. Atau mungkin Sobat Jajan Dolan ada yang punya tips lagi selain seperti yang diusulkan Om Rino, coba sarankan di kolom komentar. Nah, terus kita juga tadi ada kedatangan satu anggota aktif baru, itu namanya Pak Ujang. Pak Ujang itu yang bajai biru yang 2014 itu TVS juga. Itu katanya itu beli 1 bulan yang lalu. Dan tebak beli di mana? Ya, di Mas Ulil. Lagi-lagi Mas Ulil. Mas Ulil Embun Pagi 57. Nah, ini bisa dibilang itu Mas Ulil itu pionir kita semua, jadi inspirasi kita semua lah. Jadi awalnya saya beli bajai juga, malah pertama kali yang yang boleh dikatakan malang melintang di Purwokerto itu, yang saya lihat itu malah bajai merah ini, bajainya Om Rino. Jadi pas berapa ya itu, 1 atau 2 tahun yang lalu lah, itu saya masih lihat video-video dari channel YouTube-nya Mas Ulil Embun Pagi. Terus ini kok asik banget ya pakai bajai gitu loh, pakai bajai kemana-mana, jalan-jalan asik banget. Terus saya masih mikir-mikir lah itu gimana belinya, terus di mana belinya, harganya mahal atau murah itu. Terus apa di sini maksudnya mau mengendari bajai itu bermasalah apa enggak di kotanya, sama lah seperti pertanyaan teman-teman gitu. Ya ini sekalian Q&A aja ya, kayak yang kemarin itu, Bang, kalau misalkan bajai itu perizinan di jalannya gimana? Terus SIM-nya SIM apa gitu. Nah, kalau perizinan di jalan sih ya asal lengkap, surat-suratnya lengkap, SIM lengkap, STNK lengkap, ya nggak masalah sih. Terus kayak ibaratnya itu boleh dipakai pribadi nggak gitu, terus di jalan dibolehin nggak ya. Setahu saya itu ada, kalau nggak salah ada 5 kota lah, koreksi kalau saya salah, coba dikoreksi di kolom komentar. Kalau setahu saya itu ada 5 kota, tapi kotanya lupa, kota mana aja, coba teman bisa bantu jawab di kolom komentar. Itu ada beberapa kota yang nggak diperbolehin memiliki bajai plat pribadi, tapi kecuali Jateng, terus DIY Jogja itu boleh beli bajai plat pribadi. Nah, selebihnya katanya harus pakai plat kuning. Dan ya selama saya jajan dolan ke Jogja, ke Jakarta, ke daerah Jateng lainnya, itu ya alhamdulillah aman sih. Yang penting ya kalau misalkan sampai ketemu, sampai ditanyain ya, lah ini kan BPKB, STNK kan yang nerbitin ya Polantas kan, maksudnya ya Satlantas juga, masa bisa dilarang sama Satlantasnya sendiri kan, ya aneh gitu. Terus SIM, oh ya tadi pakai SIM-nya SIM apa? Kalau
saya pribadi itu karena di STNK bunyinya mobil roda 3 ya, SIM-nya pakai SIM A, SIM mobil. Tapi ada beberapa teman yang pakai SIM C. Terus kalau nggak salah itu saya pernah debatin ini juga di short. Kalau saya juga upload di short itu, atau enggak di Instagram di @jajandolanesia. Itu saya juga pernah debatin masalah SIM karena ada di wilayah mana lah, saya lupa, di Makassar atau di mana itu dipakai untuk Maxim, kalau nggak salah Maxim itu ojek online, tapi pakai bajai dan syarat pendaftaran untuk jadi driver bajainya itu harus pakai SIM C. Nah itu agak pro kontra, masa tiap wilayah masa aturannya beda-beda. Tapi ya nggak tahu itu sih regulasi dari perusahaan atau apa, nggak tahu. Soalnya kalau yang pernah saya tanya di Lazada itu supir-supir Lazada ya pakainya SIM C. Tapi itu masih masuk akal alasannya karena Lazada itu ngangkutnya barang bukan penumpang. Jadi kalau yang pernah saya tanya di dua satpas Purwokerto dan Satpas Banyumas dan Purbalingga, itu ya disarankan masuknya SIM A karena pertama kita bawa penumpang lebih dari satu, udah nggak pakai helm juga, dan yang kedua ada rumahannya di atas khusus untuk yang penumpang. Jadi ya disarankan pakai SIM A gitu. Terus balik lagi ke bajai, tadi cerita masalah bajai itu pertama saya setelah tahu solusinya seperti itu, terus saya pertama kepikiran nanti ada temennya apa enggak itu di Banyumas gitu. Nah saya kebetulan lihat bajai merahnya Om Rino itu sering berseliweran lah. Wah, oh ya pas terakhir itu malah saya lihat bajainya Om Rino itu ada di Kelurahan Karanglesem, kelurahan tempat saya itu. Jadi wah ini orangnya mana, tapi nggak ada orangnya gitu. Pengen tanya-tanya lah gitu. Akhirnya tepat 3 bulan setelah atau 2 bulan setelah alhamdulillah saya ada rezeki dan akhirnya membulatkan tekad untuk beli bajai hitam. Nah, lagi-lagi saya kenalan sama Om Rino, dapat kontaknya juga dari Mas Ulil. Terus ternyata Om Rino juga sama, Om Rino terinspirasinya dari Mas Ulil juga, Mas Ulil Embun Pagi itu, Mas Ulil Embun Pagi 57. Terus saya ketemu sama Mas Amri ini yang bajai biru juga. Mas Amri itu ya tanyain sama, itu belinya juga di Mas Ulil Embun Pagi. Terus saya sebelum sempat tanya sama Mas Joko, itu Mas Joko yang punya bajai hitam yang bak, yang kargo. Jadi dimodifikasi bagus tuh, atasnya ada atapnya itu dibikin besi, itu bagus banget. Saya lihat itu jadi gagah gitu. Tapi belum tanya persis dia itu beli bajai alasannya apa gitu, atau inspirasinya dari mana. Terus yang bajai kargo satu lagi itu yang sebelah sana itu Mas Gilang itu punya usaha taksi barang juga, itu bajai birunya untuk taksi barang. Jadi untuk yang area Purwokerto dan sekitarnya itu buat kalau sewa mobil bak terlalu space-nya terlalu besar dan terlalu mahal bisa ke Mas Gilang gitu. Jadi dia juga punya bajai ini. Itu inspirasinya dari mana saya juga belum tanya persis. Terus alasan dia beli bajai itu untuk apa juga saya belum tanya persis. Tapi ini modifikasinya udah bagus-bagus lah. Ini teman-teman dari bareng Bajai Republik Ngapak ini udah bagus-bagus banget. Jadi punyanya Mas Gilang sendiri, tadi saya lihat belakangnya itu rodanya udah pakai tapak roda ATV katanya. Itu tapaknya katanya lebih lebar dan lebih bagus, terus dikasih klakson yang klakson yang kayak truk. Jadi ada tabungnya, jadi keras banget. Itu kayaknya kalau misalkan ada mobil yang nyalip, biasanya sering ada tendensi gitu sama mobil. Jadi kadang kita seolah-olah dianggap sama mobil itu seolah-olah kayak lambat banget, jadi orang disalip seenaknya gitu sama mobil. Nah itu boleh lah buat ngagetin mobil, itu buat
Din, kayaknya luar biasa lah. Ini pada inovasi-inovasinya juga punya Mas Amri itu terutama dikasih akrilik kacanya gitu. Kayak yang tadi udah saya jelaskan di video. Terus, nah ya Pak Ujang ini yang baru dari 1 bulan ini, dia juga belinya di Mas Ulil. Jadi ya kurang lebih bisa dikatakan hampir semua anggota komunitas bareng ya dalam tanda kutip diracun Mas Ulil, itu diracun bajai. Jadi kita sering nyebut Mas Ulil itu ya pionirnya lah, ketum lah, Pak Ketum. Ini kapan lah Mas Ulil pulang lagi ke Banyumas, ke Purwokerto, kita ngumpul bareng. Dulu udah pernah sekali lah di Menara Pandang. Mudah-mudahan nanti ya ini lagi katanya istrinya lagi hamil lagi, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan diberi kelancaran, terus sehat ibu dan anaknya, semua dimudahkan rezeki dan sehat semua, dan mudah-mudahan nanti setelah persalinannya selesai dan udah sehat semua bisa ngumpul bareng lagi gitu. Ya itu sih tadi yang diobrolin seperti itu. Terus banyak modifikasi, banyak keluhan, jadi banyak keluhan kita bisa saling tukar pikiran di bareng ini. Jadi buat teman-teman atau buat sobat jajan dolan yang juga punya bajai, terutama di kawasan Barling Mas Cakep, itu kalau misalkan mau gabung grupnya, kita masih terbuka untuk semua. Jadi sementara untuk wadah grupnya itu kita punya WhatsApp group, jadi nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Ya, kalau misalkan nanti teman-teman atau sobat mau gabung di grupnya, ini bisa klik link yang ada di deskripsi gitu. Jangan lupa perkenalkan diri juga, asalnya dari mana, terus bajainya tipe apa. Kita juga nggak membatasin bajainya harus merek TVS dan lain-lain, nggak. Jadi boleh yang dari bajai RE atau Wanhu atau dari TVS, asalkan roda 3 itu kita masih silahkan masuk lah. Yang penting masih bajai gitu. Nah ini untuk untuk kedepannya kita sih pengen pengen mudah-mudahan kalau udah banyak nanti bareng ini kan ya cakupannya lebih luas lah. Bareng ini cakupannya maksudnya terlalu luas, jadi bajai Republik Ngapak. Jadi kepenginannya yang kita selalu bilang founders itu awalnya itu ada 4 orang, jadi Mas Ulil, saya, Mas Amri, sama Om Rino. Ini keempat founder dari Bareng. Jadi pengennya sih itu Bareng itu bisa mencakup semua anggota bajai dari Republik Ngapak, ya Barling Mas Cakep lah, tambah Tegal, Pemalang juga mudah-mudahan bisa gitu. Jadi nanti kedepannya kalau misalkan komunitasnya udah luas, udah banyak dan udah berkembang, terus kegiatannya juga udah bermacam-macam, nanti mudah-mudahan kita bisa bikin chapternya sendiri-sendiri. Jadi biar nggak terlalu cakupannya biar nggak terlalu luas. Jadi pengennya chapter Banyumasnya sendiri, misalkan nanti ada chapter Purbalingga sendiri, chapter katakanlah Kebumen dan lain-lain, itu bisa di chapter gitu. Mudah-mudahan itu impian kita semua. Dan ini Bareng atau Bajai Republik Ngapak ini itu nggak harus orangnya itu nggak harus standby di Barling Mas Cakep, enggak. Jadi kayak Mas Ulil sendiri kan sekarang lebih banyak domisili atau aktivitasnya juga di Bekasi. Jadi yang penting asalnya misalkan dari teman-teman atau dari sobat jajan dolan yang punya bajai dan asalnya dari Republik Ngapak, misalkan asalnya dari Banyumas, asalnya dari Purwokerto, asalnya dari Tegal, atau pokoknya masih Republik Ngapak, gabung aja, nggak apa-apa. Walaupun sekarang sobat jajan dolan atau teman-teman yang punya bajai itu lagi di luar domisili Barling Mas Cakep, misalkan sobat jajan dolan atau teman-teman itu asalnya dari Barling Mas Cakep atau asalnya dari Republik Ngapak tapi lagi di Jakarta atau lagi di mana, nggak apa-apa, gabung aja. Jadi kita sama-sama saling sharing, saling tukar pikiran, saling terutama bagi saya pribadi yang masih awam banget masalah bajai, jadi bisa tukar pikiran lah tentang permasalahan dan solusinya.
terkait tentang perbajaian itu, saling tukar ilmu, saling silaturahmi. Ya kalau misalkan ada konflik dan lain-lain ya itu sih hal yang wajar lah. Jadi kalau misalkan ada permasalahan apa ya, dengan adanya komunitas seperti ini bisa saling tukar pikiran, saling bisa diselesaikan baik-baik gitu. Kita pengennya nyari seduluran gitu. Dan mudah-mudahan sering ada ketemuan seperti ini, jadi bisa bisa tukar pikirannya lebih istilahnya tuh heart to heart. Jadi nggak ada salah paham, nggak ada miskomunikasi gitu. Jadi bisa, kalaupun ada permasalahan bisa diselesaikan baik-baik dengan bertemu atau dengan berkumpul. Oke, mungkin gitu aja pertemuan dari komunitas bareng atau Bajai Republik Ngapak ini. Kalau kita itu sering nyebutnya itu, kalau pertemuan ini ya kumpul bareng gitu ya, emang kumpul bareng, kumpul Bajai Republik Ngapak. Jadi nanti misalkan ada kegiatan lainnya itu ya belakangnya dikasih bareng kan enak, misalkan makan bareng atau apa, jadi lebih enak. Mudah-mudahan Sobat Jajan Dolan bisa menikmati videonya, bisa ambil pelajaran dari videonya, dan jangan lupa juga untuk tonton video Jajan Dolan yang lainnya, terus dukung dan support channel YouTube Jajan Dolan dengan cara like, komen, share, dan jangan lupa yang belum subscribe juga subscribe. Ini udah akhir tahun, mudah-mudahan target akhir tahun ini bisa 1000 subscriber, bisa 4000 jam tayang, itu udah alhamdulillah banget dulu. Jadi mudah-mudahan bisa ke sana, syukur-syukur bisa lebih dari itu, alhamdulillah gitu. Saya pengen bangun Jajan Dolan ini bukan sekedar untuk channel biasa, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa jadi media yang bagus untuk, terutama saya punya perhatian terhadap UMKM lah, UMKM lokal. Jadi mudah-mudahan nanti bisa membantu di sana. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Dari saya gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.